teman-teman semua. Perkenalkan, perkenalkan saya Esther Umutara, salah satu relawan di FPRB. Dan hari ini kita ada di dalam kegiatan Fordia. Biasanya Fordia ini kita lakukan di eh, kafe atau satu tempat ya, karena bentuknya adalah podcast. Tetapi karena kita punya narasumber spesial hari ini, dua orang narasumber dari teman-teman yang uh, terdampak di dalam bencana erupsi Lewotobi laki-laki, dan ada dari YPPS dan juga ada dari Kampung Siaga Bencana. Nah, kita akan mendengar banyak hal bersama dengan Kak Magda dan juga Pak Immanuel. Nah, kami sedang mencoba terhubung terus dengan Pak Immanuel, salah satu eh, relawan Kampung Bencana, Kampung Siaga Bencana. Nah, eh, kita coba sapa Kak Magda hari ini. Halo Kak Magda. Halo Kak Ese. Halo, selamat sore. Sehat-sehat Kak Magda. Sehat. Iya, Ini untuk Pak Pak Emmanuel nanti Oh, Pak. Ah, yang di Carlos itu. biar mempermudah. Siap Om Carlos, terima kasih banyak. Pak Emmanuel sudah masuk Kak Esther. Silakan. baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesediaan Kak Magda juga yang mewakili YPPS hari ini dan juga sudah menghubungkan kami bersama salah satu narasumber dari Kampung Siaga Bencana. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan dua narasumber uh, kami. Dan ini menarik karena pada podcast kami yang kedua kemarin kita juga bicara soal bagaimana anak muda ini bisa terpapar dengan isu-isu FPRB API, dan di situ ada pernyataan-pernyataan menarik bagaimana mereka juga merasa bahwa bencana ini sebenarnya adalah harus menjadi concern dari semua orang karena semua orang bisa terdampak, dan yang paling penting menurut mereka di situ adalah bagaimana mereka bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan dan juga terlibat di dalam aksi-aksi kebencanaan. Nah, ini menarik sekali karena hari ini di podcast yang ketiga akhirnya kita bisa langsung belajar dengan masyarakat dan juga teman-teman organisasi kemasyarakatan di dalam menghadapi bencana saat ini ya. Terima kasih. Ya, Pak Immanuel sudah masuk bersama kita. Selamat sore, Bapak. Masih mute kayaknya. Masih mute ya. Mungkin nanti admin bisa membantu untuk narasumber untuk dilihat apakah masih mute, bisa dinyalakan. Oke, terima kasih. Kak Magda, mungkin seperti publikasi yang sudah kami sebarkan kepada publik dan juga dari surat yang kami sampaikan, sebenarnya kami ingin berbicara, berdiskusi bersama Kak Magda, karena kami juga mendengar bahwa Kampung Siaga Bencana ini adalah kelompok masyarakat yang didampingi oleh YPPS yang sebenarnya bukan baru ya, tapi sudah dari tahun lalu, Kak, dibentuknya. Ya, Ya, betul jadi Kak mungkin Esther. Kak Magda bisa sharing kepada kami bagaimana Kampung Siaga Bencana ini terbentuk, lalu bagaimana eh, akhirnya masyarakat ini mau bergabung dan secara mandiri bisa melakukan aktivitasnya khususnya di dalam kondisi bencana saat ini yang terjadi. Terima kasih Kak Magda. Mungkin bisa itu dulu. Baik, Kak Esther, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya berbagi sedikit terkait dengan informasi pembentukan KSB di beberapa desa di
seputaran Gunung Lewotobi ini sendiri. Nah, sebenarnya YPPS itu mendapat dukungan dari Catholic Relief Service untuk dukungan pendanaan, memfasilitasi 5 desa yang ada di sekitaran Gunung Lewotobi ini sendiri. Untuk fokusnya, kita tidak menampik juga erupsi yang pertama yang dialami oleh teman-teman di seputaran Lewotobi pada Desember tahun lalu, itu juga menjadi pemicu itu sebenarnya fokus dan perhatian kita kenapa ke sana gitu. Sebenarnya agak uji nyali juga kita mendampingi wilayah yang memang sudah zona merah gitu ya, karena sudah pernah mengalami erupsi sebelumnya. Tetapi mau tidak mau ini harus kita ambil karena memang kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk bisa secara mandiri memitigasi dan juga melakukan penanganan-penanganan terhadap kebencanaan ini sendiri yang dihadapi gitu. Lalu kemudian wilayah-wilayah yang kita dampingi tidak melulu berada di zona merahnya gitu. Salah satunya contoh di desanya Pak Emanuel itu Desa Konga yang sejatinya adalah desa penyangga yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mereka yang akan menjadi penyangga bagi desa-desa yang berada di sekitaran terdampak erupsi Lewotobi itu sendiri gitu. Nah, Desa Konga ini sendiri memang tidak terkena bencana, tetapi mereka punya peran yang cukup penting dalam menyiapkan masyarakatnya, menyiapkan timnya untuk bisa memfasilitasi desa-desa yang lainnya yang terpapar erupsi itu sendiri gitu. Nah, bersama dengan CRS kita punya 5 desa dampingan selain Konga, itu ada Desa Nobo, ada Desa Dulipali, ada Desa Hokeng Jaya dan juga Desa Boru. Nah, 4 desa ini mengungsi pada saat terjadi erupsi di 4 November kemarin. Dan yang menjadi desa penyokong itu adalah desa Konga, salah satu desa yang memang kita persiapkan untuk menjadi sister village bagi desa-desa yang mengalami erupsi ini sendiri. Itu Mbak sejarahnya, Kak Esther, sejarahnya kenapa kita membentuk Kampung Siaga Bencana di beberapa desa ini. Dan memang pada saat kita membentuk desa-desa ini juga sudah sepertinya sudah mengalami erupsi hampir setahun gitu ya, sudah lebih dari 6 bulan gitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kami ketika masyarakat sudah mulai terbiasa dengan erupsi, dengan abu, itu justru membuat mereka resisten gitu. Kalau kita ajak berbicara tentang kebencanaan, mereka bilang, untuk apa sih kita bicara lagi gitu. Kami sudah mengalami dan kami baik-baik saja seperti itu. Bahkan terus ceritanya gitu. KSB itu dibentuk ada juga pada saat berjalannya waktu, tetapi jadi percaya diri lagi karena ada gitu. Jadi memang perjalanannya tidak mudah. Itu saya kembalikan ke Esther. Oh. Jadi kalau kita melihat masyarakat sebenarnya kondisinya dengan apa yang mereka alami ya Kak, seperti itu. Tetapi ya, bentuk KSB ini bersama-sama dengan masyarakat untuk sebenarnya memitigasi dampak dari resiko bencana yang ada. Nah Kak, mungkin bisa Kak Magda cerita lagi bagaimana awalnya masuk, lalu respon dari masyarakat yang lebih dalam, dan apakah ada tantangan-tantangan lain sampai akhirnya kan kita lihat sendiri saat ini KSB sudah mandiri begitu sampai prosesnya seperti itu. Mungkin ada teman-teman di sini yang hadir juga, mereka juga ingin belajar bagaimana YPPS sendiri melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga akhirnya terbentuk KSB ini. Ya, baik Kak Esther. Kalau terkait dengan tantangan untuk kita masuk ke desa-desa ini, seperti tadi yang saya sampaikan ya, memang tantangannya itu kami hadapi internal maupun eksternal gitu. Di internal kita sendiri juga jadi perdebatan waktu itu dengan CRS juga untuk memilih Desa Konga misalnya sebagai sister village, sebagai penyangga desa-desa yang kita tahu mereka sudah mengalami sekitar 6 bulanan erupsi dan mereka mengalami momen yang
membuat mereka resisten gitu dengan kesiapsiagaan gitu. Lalu kemudian kita berpikir lagi kalau memang ini kita tidak lakukan, bagaimana nanti kesiapsiagaan masyarakat terbangun, apalagi mereka sudah resisten seperti ini gitu. Nah, di internal kami ada perdebatan itu, tapi kemudian terpilih 5 desa ini, satu sister village dan juga 4 desanya itu sebagai desa yang berada di zona merah gitu. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan pemerintah desa nih, itu juga tidak luput gitu. Apalagi berhadapan dengan masyarakat. Ya PPS dan CRS datang bawa apa gitu. Itu yang jadi pertanyaan awalnya gitu ya. Terus kemudian ketika seiring berjalannya waktu, kami mengimplementasikan kegiatan yang mulai dari sosialisasi dulu, pendekatan, lalu kemudian bersama dengan pemerintah desa. Justru pemerintah desa sekarang lebih getol gitu ya untuk mulai memfasilitasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, lalu kemudian menyadarkan masyarakat, menggali potensi-potensi dan juga risiko-risiko yang ada di komunitas sehingga masyarakat itu menemukan sendiri. Ternyata kita hidup berdampingan dengan bencana dan itu tidak baik-baik saja gitu. Kalaupun selama ini kita masih aman, tapi ada memang sangat beresiko. Jadi resiko mereka apa. Nah, itu kalau dilihat dari slide ini, Kak, boleh dibuka yang selanjutnya, next. Yang next, boleh. Ya, nah kami memulai untuk membangun fondasi dasar yang inklusif gitu. Jadi kita melibatkan seluruh masyarakat, baik itu masyarakat yang rentan maupun yang punya power dan juga punya leadership untuk bisa tergabung dalam KSB ini sendiri. Nah, sejatinya KSB ini adalah orang-orang yang memang berjiwa relawan ya, karena dari awal kita sudah membrain teman-teman KSB kita ini bekerja solidaritas. Kita bekerja per deo begitu, tanpa ada gaji dari pemerintah desa, tanpa ada gaji dari negara, tetapi kita punya peran yang powerful untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Sebelum bencana, kita juga memastikan masyarakat itu paham tentang apa yang sudah kita sama-sama edukasikan seperti itu. Lalu kemudian pada saat bencana, peran dan tanggung jawab itu diaktifasi yang akan terus sampai dengan setelah bencana itu terus dibawa untuk bisa mengamankan masyarakat dan juga bisa menjadi motor penggerak bagi masyarakat. Nah, itu yang kita ajarkan. Mereka dibekali juga dengan pelatihan-pelatihan untuk bisa mulai memperkenalkan kondisi-kondisi kedaruratan itu seperti apa gitu. Jadi selain sosialisasi tadi ada edukasi-edukasi, kemudian mereka juga mulai mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di wilayahnya dan juga memetakan kira-kira wilayah kita ini kalau terjadi bencana ini lokasi mana yang rentan, siapa saja yang rentan, itu juga mereka punya informasi yang cukup sehingga pada saat kebencanaan itu terjadi pada saat bencana terjadi, mereka juga dengan cepat untuk bisa memobilisasi evakuasi dan sebagainya. Dan itu terbukti pada saat kejadian bencana kemarin, Kak. Kita akan memegang informasi WA group ya dari teman ASB seluruh desa. Nah, itu terbukti pada saat kejadian di tanggal 4, hiruk pikuknya di desa itu kita pantau dari WA group di masing-masing desa. Bagaimana mereka melakukan proses evakuasi, saling mengingatkan benda-benda apa saja yang harus dibawa, saling mengingatkan harus kemana mereka pergi, seperti itu. Itu kita pantau melalui WA group gitu. Lalu kemudian yang bagusnya lagi pada saat kejadian kemarin, Desa Kongas sebagai sister village, desa penyangga, mulai meresponnya dengan sangat baik gitu. Jadi pada datang mengungsi, mereka dapur umum, sehingga desa-desa yang datang untuk melakukan mengungsi di wilayah Desa Konga, di posko Konga, itu sudah mulai terakomodasi dengan baik gitu. Ya seperti kejadian sebelumnya. Pada saat kejadian erupsi yang pertama itu kan belum di-manage dengan baik. Warga Konga juga mungkin masih bingung juga seperti itu. Tetapi pada saat erupsi yang kedua semuanya sudah terkondisikan dan gerak cepatnya itu memang kita lihat sangat luar biasa sekali peran mereka. Gitu.
Baik, berarti kalau eh, saya melihat di sini bahwa ternyata ada kerelaan dari masyarakat partisipasi itu menjadi kekuatan kampung siaga bencana ini ya Kak. Dan juga Iya, kesadaran bahwa memang ini tidak baik-baik saja. Mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti itu. Nah Kak, mungkin bisa sharing juga di dalam memetakan 5 desa itu, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk akhirnya 5 ini digabung menjadi satu dengan satu desa sebagai sister village seperti itu. untuk indikator pemilihannya tersendiri, itu memang kita ada pasang target wilayah yang rentan, tapi juga kita melihat dari kooperatifnya pemerintah desa untuk mendukung program kita. Gitu. Lalu kemudian, kenapa kita mengambil satu desa ini sebagai sister village? Itu karena kita punya pertimbangan. Kalau misalnya kejadian kebencanaan ini terjadi lagi, maka nanti akan ada apa desa nih yang harus kita fasilitasi untuk mereka punya kesiapan untuk menampung teman-teman yang punya eh, apa namanya dampak erupsi yang terkena resiko erupsi ini sendiri. Seperti itu. Jadi berdasarkan indikator yang dipasang, lalu kemudian kita menentukan tempat desa di lokasi rawan, di lokasi di mana kita nanti juga bisa belajar juga dari situ. Untuk 4 desa yang menjadi wilayah terdampak, mereka akan mudah gitu ya, mudah menemukan apa ya, kayak kalau kita melihat daya lenting gitu ya untuk kembali pulih itu akan cepat kalau misalnya mereka juga didukung oleh desa penyangga yang optimal seperti itu. Jadi kita memikirkan itu sehingga muncullah ada 2 lokasi target yang kita tentukan kemarin. Gitu. Minta maaf Kak Esther suaranya belum Kami terdengar. juga mungkin ingin mendengar dari Pak Immanuel sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai relawan Kampung Siaga Bencana. Mungkin Pak Immanuel, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo, Pak Immanuel. Halo, selamat sore Ibu Selamat Esther. sore, Bapak. Ya, sehat-sehat kah? Ya, syukur alhamdulillah sehat selalu. Nah, Bapak eh, menyambung dari yang diceritakan terkait bencana ini kan eh, sudah ada dampak yang terjadi. Mungkin Bapak bisa eh, bercerita kepada kami kira-kira dampak langsung yang dialami oleh warga dengan adanya KSB ini, eh, khususnya di dalam bencana yang terjadi di akhir-akhir ini. Mungkin mungkin begitu Pak. Ya, makasih Bu Esther atas kesempatan dan atas ruang ini ya. Lalu pada prinsipnya saya mengamini apa yang disampaikan oleh Ibu Magna. Kondisi terkait dengan KSB terbentuk sampai dengan KSB itu berperan, pendasarannya adalah salah satu bentuk kemanusiaan, berangkat dari rasa itu. Sehingga pada langkah awal ketika CRS melakukan koordinasi dengan pemerintah desa membentuk sebuah kelompok yang namanya kelompok tangguh KSB di desa, banyak pernyataan-pernyataan miring ya. Apa itu KSB? Kok setiap hari selalu diinformasikan lewat corong desa? Di Konga dibentuk KSB. Kami selalu menerima pernyataan miring. Terpanggil saya sebagai pemerintah desa menjawab KRB terkait dengan KSB yang dibentuk. Dari pengalaman di jilid 1 kondisi erupsi Gunung Leutobi, 50% saya memahami bagaimana itu KSB. Tetapi dalam langkah-langkah ketika KSB itu dibentuk sampai dengan saat ini
kami semua, baik itu KSB sendiri maupun masyarakat Desa Konga, dan terlebih pada pemerintah desa, memahami secara full terkait KSB dengan implementasi yang dirasakan dan dibuat langsung oleh peserta KSB. Ternyata benar-benar bermanfaat ya KSB itu dibentuk. Kondisi ini saya gambarkan, kendati pun di Desa Konga, KSB itu dibentuk terakhir ya, dibentuk terakhir, kendati pun juga dengan status sebagai Sister Phyllis Desa Penyangga, tetapi ketika terakhir dibentuk dengan beberapa tahapan kegiatan, kami langsung ditantang nih dengan kondisi di jilid kedua yang terjadi pada bulan November. Kejadian itu di saat terdengar bunyi letupan yang begitu dahsyat, kita kaget ya, sebagai manusia merasa kaget, dan kondisi itu langsung semua orang berpikir bahwa yang terjadi ini benar adalah amukan yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Sehingga pada saat itu, waktu pukul 2:04, 2:15 di kantor Kepala Desa Konga, datanglah Pak Kalak BPBD Kabupaten dan Pak Kadis Sosial Kabupaten Flores Timur. Dengan segala material yang dibawa, logistik yang dibawa saat itu berupa kasur lipat, tarpal, dan perlengkapan tidur lainnya. Di jam yang sama, saya selaku sekretaris desa mendapat perintah langsung dari Kepala Desa Konga dari hasil koordinasi antara Pak Kepala Desa bersama Camat Titihena, bahwa kondisi di sekitar perkampungan Desa Konga, terlebih di jalanan utama di depan kantor Kepala Desa Konga, sudah dipenuhi warga, baik itu dari Nobo maupun dari Duli Pali. Kondisi seperti itu, kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah secara berjenjang, yaitu pemerintah kecamatan, dalam hal ini Pak Camat. Pak Camat langsung memerintahkan Kepala Desa untuk segera aktifkan KSB. Karena beliau diundang sejak mulai pertama informasi sosialisasi terkait dengan KSB dan sampai dengan KSB itu disiapkan. Sehingga waktu itu, saya sendiri Sekretaris Desa Konga, selaku pemerintah desa, lewat corong desa tepat pukul 2:30, jam setengah 3 pagi, saya langsung menginformasikan lewat corong desa, dipanggil ketua dan seluruh anggota KSB. Terima kasih banyak, informasi itu direspon begitu baik oleh semua anggota KSB. Dalam hitungan 10-20 menit, semua anggota KSB telah berkumpul di kantor Kepala Desa, dan semua mereka mengambil peran berdasarkan kemampuan mereka yang sudah ditempatkan di masing-masing bidang. Sehingga untuk ruang pertama saya diberi kesempatan ini, saya lebih menggarisbawahi sebuah pernyataan yang mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Konga, bahwa KSB ini dibentuk ternyata mempunyai dampak positif yang begitu tinggi. Menyiapkan orang-orang, menyiapkan pribadi yang tangguh, yang respon, yang mempunyai rasa kemanusiaan yang begitu tinggi terhadap kondisi-kondisi bencana alam yang terjadi dan kami alami langsung seperti yang terjadi saat ini di Gunung Lewotobi laki-laki. Mungkin itu pertama saya sampaikan, saya next, Bu Esther. Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Pak Immanuel, terima kasih. Oh, mungkin sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chat yang ditujukan pertama untuk Kak Magda atau Pak Ima, dari Kak Fester. Yang pertanyaan pertama, bagaimana cara seleksi atau rekrut relawan KSB-nya? Dan yang kedua, apa strategi konsolidasi relawan SKB agar tetap solid dan bisa ambil peran yang luar biasa saat hadapi erupsi Lewotobi? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ada pertanyaan dari Kak Deni Subrata, Sekretariat Jakom Kris PBI. Yang pertama itu
itu tentang pendataan warga, data terpilah, lansia, disabilitas, anak, ibu hamil atau menyusui. Apakah ini sudah berjalan dengan baik? Lalu bagaimana proses pembagian informasi terkait data pilah warga ini berguna bagi KSB, Sister Village maupun lembaga kemanusiaan yang bekerja di sana. Nah, ini mungkin bisa dijawab terlebih dahulu mungkin dari Kak Magda ataupun Om Ime, Om Immanuel, silakan. Ya, siap. Siap. Ibu Magna, silakan. Baik, Kakak, terima kasih banyak. Terkait dengan pertanyaan dari teman-teman tadi, saya coba jawab, nanti baru teman saya yang akan memberikan informasi lebih lanjut. Yang kita pasang, tetapi kemarin itu yang pertama adalah terwakil, misalnya itu ada 2 atau 3 dusun, kita berharap seperwakilan dari dusun itu ada. Lalu unsur-unsur penting yang ada di desa itu dimulai dari aparat desa, lalu kemudian kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok perempuan, bahkan kemarin juga mengakomodir kelompok difabel juga, gitu. Jadi ada beberapa desa yang juga memasukkan teman-teman difabel sebagai anggota KSB juga, gitu. Meskipun dipandang mereka ini tidak berkontribusi banyak, tetapi yang kami temukan justru mereka signifikan karena mereka memberi rujukan terkait dengan rencana-rencana aksi apa sendiri, gitu. Jadi untuk keterwakilannya memang sangat kompleks, dan yang paling utama adalah mereka yang punya kerelawanan, gitu. Itu yang diharapkan karena nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Kita libatkan dalam beberapa pertemuan, pelatihan, dan juga ada meeting-meeting internal KSB sendiri, yang dimana prosesnya itu akan menjadi seleksi alam bagi anggota-anggota KSB ini sendiri. Gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, ada yang di tengah jalan setelah beberapa bulan terbentuk mereka mundur, tapi kemudian ada yang masuk menggantikan lagi. Itu juga dari proses seleksi alam dari pertemuan-pertemuan proses yang kita lakukan seperti itu. Lalu kemudian untuk ke strategi konsolidasinya ini sendiri, sebenarnya kita di awalnya itu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Jadi informasi terkait dengan pelibatan keanggotaan KSB atau perekrutan anggota KSB itu kita distribusikan informasinya kepada seluruh masyarakat, sehingga siapa yang bergabung, siapa yang terlibat itu atas dasar kerelaan mereka, dan juga atas dasar kemauan dari mereka sendiri. Mereka sudah tahu konsekuensinya menjadi anggota KSB itu seperti ini, hanya punya jiwa kerelaan tetapi tidak ada jaminan untuk kita dibayar atau diberikan fee oleh siapa saja gitu, tetapi kita akan menjadi garda terdepan, motor penggerak bagi masyarakat untuk situasional penanggulangan bencana seperti itu. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Kak Sylvester. Lalu kemudian untuk Kak Deni terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh KSB pada saat emergency response kemarin. Nah, untuk pendataan ini sendiri kita kan juga memiliki tim ya dalam bidang untuk pendataan ini sendiri. Jadi pada saat contohnya seperti di Konga kemarin, pada saat pemerintah desa mengaktifasi peran-peran KSB untuk menjadi sister village yang akan mengakomodir kebutuhan dari para pengungsi, itu sudah diberlakukan pendataan-pendataan secara terpilah. Jadi untuk jumlah jiwanya, laki-laki perempuan, disabilitas, lansia, ibu hamil, menyusui, segala macam, itu memang dicatat secara detail. Awalnya itu mereka melakukan pencatatan manual, gitu, karena memang ketermendesakan ya pada saat urgensinya itu mencatatnya secara manual, tapi peran itu sudah berlangsung dengan baik gitu teman-teman yang membantu pemerintah desa untuk bisa men-tracking berapa orang yang datang gitu. Dan untuk data ini sendiri memang sangat berguna. Kami di kabupaten juga memantau kalau untuk data ini sendiri kami lebih percaya teman-teman KSB yang merilis data gitu. Jadi
kami memasang teman-teman KSB berkoordinasi erat dengan mereka untuk bisa memberikan data-data itu. Karena kalau kita lihat data dari kabupaten dengan data yang kita dapatkan dari posko, itu selisihnya sangat jauh sekali gitu. Dan saya bilang sangat bermanfaat karena dari proses pendataan yang teman-teman lakukan, itu kita bisa intervensi Deks relawan di Kabupaten Flores Timur, YPPS bersama dengan Forum PRB, untuk bisa mendatangkan beberapa teman-teman dari organisasi-organisasi lain ya yang di luar untuk bisa membantu teman-teman yang ada di pengungsian seperti itu. Jadi dengan data yang kita miliki, data terpilah itu sangat membantu sekali sehingga mereka tidak perlu lagi turun untuk mencari data, tapi turun hanya untuk memvalidasi data saja gitu. Sehingga proses respon yang mereka lakukan itu juga bisa berjalan lebih cepat. Itu yang kami alami terkait dengan proses apa yang terjadi di pengungsian ini sendiri. Mungkin nanti bisa Kak Emen bisa melanjutkan untuk informasinya, silakan. Baik, terima kasih Kak Magda. Mungkin Pak Menwan ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Bu Esther dan Kakak Magda. Dari kondisi ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Esther, Ibu Magda adalah kondisi yang benar-benar real yang terjadi di lapangan. Saya cuma menambahkan bahwa yang paling pertama, kondisi itu terjadi ya terkait dengan teman-teman KSB sampai dengan saat ini. Sejujurnya diakui bahwa kami setelah dibentuk, dipersiapkan, sampai implementasi yang sedang terjadi saat ini, tidak ada pernyataan satu di antara semua anggota KSB menanyakan tentang kesejahteraan. Itu pendasarannya seperti itu yang perlu saya gambarkan pada saat ini. Lalu terkait dengan peran kami selama ini ya Bu, dari hari pertama itu seperti yang sudah saya gambarkan pertama, setiap personil bergerak dikoordinasi oleh masing-masing koordinator bidang. Ada koordinator di bidang kesiapsiagaan, yang di bidang logistik, dapur umum. Mereka berperan dengan keadaan KSB kami yang baru dibentuk. Kondisi yang dialami pada hari pertama, perlu saya gambarkan di hari Senin, itu di pagi jam 8, kondisi dapur umum itu makanan pagi untuk para pengungsi sementara yang ada, yang berdatangan sejak pukul 3 subuh itu sudah dalam keadaan siap dan siap didistribusi. Dan dari mana semuanya itu perlu disampaikan pada saat ini adalah semuanya itu adalah respon dari teman-teman semua anggota KSB dengan kondisi dan keberadaan kami yang baru dibentuk. Tidak perlu digambarkan dan tidak perlu diceritakan kepada semua orang dari mana dan siapa saja, tetapi keadaan real sedang terjadi saat itu dan semua berangkat dari keberadaan KSB yang baru dibentuk dan diwajibkan atau harus siap ya untuk melakukan atau implementasi di lapangan dengan kondisi yang sudah terjadi. Lalu kaitan dengan pendataan, pada hari pertama pemerintah desa mengambil peran. Pemerintah desa mengambil peran melakukan pendataan bagi para pengungsi yang berdatangan, kendati pun itu dalam bentuk data manual. Dalam bentuk data manual, kita sangat memahami dengan kondisi paniknya warga pada saat itu dan datang bergerak dari desa, dari rumah, hanya dengan satu prinsip utama yang untuk menyelamatkan diri. Sehingga data kita ngambil secara manual, tetapi di hari kedua, hari ketiga, pendek kata di minggu pertama, data itu sudah bisa kita kembangkan karena corong desa, pemerintah desa Konga tetap berperan aktif, selalu menyampaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan pengungsi, dengan data, sehingga sampai dengan saat ini di desa Konga perlu saya laporkan bahwa jumlah jiwa berjumlah 760 jiwa dan 364 kakak dengan rincian laki-laki 403 jiwa, perempuan 357 jiwa, ibu menyusui 8 jiwa, lansia 174 jiwa, ibu hamil 13 jiwa, balita 100 jiwa, bayi 17, PAUD 46, TK 41,
SD 165, SMP 93, SMA 41, dan disabilitas 9 jiwa. Data-data ini sudah di mapping secara baik-baik karena selalu berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah desa dari desa-desa terdampak. Sehingga data ini sampai dengan saat ini sudah berdasarkan prosedur by name by address. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Next, Ibu Magda dan Ibu Esther. Baik, terima kasih, Pak. Nah, mungkin saya penasaran untuk pembagian tugas sendiri itu di dalam KSP itu seperti apa di dalam menetapkan masyarakat untuk di bidang-bidangnya, mungkin bisa di-sharing ke kami juga bagaimana menetapkan seseorang untuk di bidang tertentu seperti itu. Ya, siap Bu. Saya lanjutkan. Perlu saya gambarkan juga bahwa kami KSB Desa Konga ketika dibentuk, difasilitasi dan beberapa tahapan persiapan itu kita diberikan ruang untuk bergabung berdasarkan kemampuan, kompetensi di masing-masing bidang berdasarkan prosedur ya, dari bidang kesiapsiagaan sampai ke bidang-bidang lainnya, dan mereka secara sukarela mau bergabung di setiap bidang. Dan kondisinya setelah bergabung dibekali, dibentuk, di mana pihak CRS terus melakukan pendampingan di setiap waktu, dan di akhir persiapan itu di bulan Juli sampai Agustus, sehingga dia berjalan di bulan November seolah-olah kita dipanggil kembali bukan untuk kegiatan lain tapi untuk mengimplementasi di lapangan seperti apa dari tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan kepada kami seluruh anggota KSB. Sehingga peran selanjutnya teman-teman KSB ini terus berkoordinasi, mendapat perintah dari ketua KSB dari satu bidang ke bidang yang lain, dan kami tetap berperan sesuai dengan peran yang telah dibagikan di setiap bidang. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, jadi di sini masyarakat memberi diri sesuai dengan kemampuan mereka untuk terlibat di dalam mereka mampu melakukannya ya. Gitu. Ya, siap. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ferdi Pikul. Izin bertanya, untuk Ibu Magda bisa bercerita bagaimana mengajak warga desa menjadi bagian dari KSB yang dimana mereka tidak bergantung pada APBD. Nah, ini mungkin seperti tadi Kak Magda sudah sampaikan ya, tentang bahwa masyarakat juga memberi diri secara rela untuk mengerjakan bagian ini tanpa ada bayaran seperti itu. Nah, mungkin Kak Magda bisa mungkin menceritakan lagi kepada teman-teman. Ya, Kak Esther, seperti juga yang tadi disampaikan oleh teman saya juga, terkait dengan bagaimana mengajak ke warga masyarakat untuk terlibat dalam KSB, yang paling pertama itu kita melalui sosialisasi tadi. Sosialisasi menyeluruh kepada seluruh masyarakat, lalu kemudian mereka akan memberi diri. Nah, setelah mereka memberi diri untuk berkomitmen menjadi anggota KSB, selanjutnya kita akan memberi mereka ruang. Kira-kira mereka akan bergabung di bidang-bidang yang mana seperti Kak Eman sampaikan tadi. Kita lebih dulu memaparkan nih, kalau misalnya di kesiapsiagaan, tugas dan perannya seperti ini. Kita sampaikan di awal. Lalu untuk ke evakuasi, P3K, PPGD, segala macam, itu peran seperti ini. Jadi mereka akan melihat mereka punya kapasitas itu sesuai dengan bidang yang mana. Jadi mereka bisa menentukan gitu. Lalu kemudian terkait dengan kerelawanan tadi, ya, lalu untuk dukungan dari APBDes memang kita anggaran dikit yang bisa dikontribusikan untuk ke teman-teman KSB.
tetapi murni bukan untuk memfasilitasi fee KSB atau apa gitu ya. Walaupun di beberapa desa itu sudah ada gitu. Dan ada perhatian dari pemerintah desa terkait dengan sedikit salary lah untuk teman-teman KSB itu sudah ada dan diperkenankan gitu. Tetapi yang mau kita dorong adalah pada saat mereka mengidentifikasi terkait dengan potensi ataupun risiko-risiko yang ada di desa, mereka akan merancang rekomendasi dalam bentuk rencana aksi komunitas. Nah, yang kita harapkan adalah pemerintah desa aware dengan rencana aksi komunitas yang sudah disepakati bersama dengan KSB ini. Dan itu yang didorong untuk mungkin pada saat bank bisa dialokasikan pendanaan untuk mengurangi resiko-resiko yang ada di komunitas gitu. Kalaupun ada resikonya, tetapi bisa diminimalisir. Harapannya memang APBDes nanti akan mengakomodir rencana-rencana aksi itu, Kak Esther gitu. Ya, baik. Terima kasih, Kak RS. Ini memberi pernyataan ya, Kak Helmi ya. KSB dibentuk berdasarkan referensi Permensos nomor 128 tahun Ya, ini 2011. pernyataan. Ya, ini pernyataan. Baik, mungkin kita akan sambil diskusi, tetapi yang ingin Kak Magda dan juga kepada Pak Immanuel, silakan mengangkat tangan menggunakan emoticon ya. Nanti kami akan mengecek di sini. Jika ingin bertanya, silakan. Nah, Kak Magda dan Pak Immanuel, mungkin apakah kerja-kerja yang sekarang dilakukan oleh KSP itu akhirnya bukan hanya di 5 desa ini, tapi ada kampung-kampung yang juga ikut terinspirasi atau pemerintah desa yang ikut terinspirasi untuk membentuk KSP di kampung atau desa masing-masing. Aman kita bersama dengan CRS memfasilitasi beberapa kegiatan. Itu yang terakhir sebelum letusan gunung, itu kita sempat melakukan seminar di hari PRB dan kita fasilitasi beberapa desa-desa lain di Kecamatan Titehena, Kecamatan Ilebura, dan juga Kecamatan Wulanggitang di sekitaran 5 desa dampingan kita. Kita hadirkan mereka dalam seminar ini dan banyak ya cerita-cerita terkait dengan mereka punya keinginan gitu untuk bisa didampingi juga untuk bisa memiliki KSB karena sejauh yang mereka lihat walaupun itu sebelum terjadi bencana itu peran KSB itu cukup bagus gitu. Bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana dan juga mitigasi-mitigasinya. Lalu kemudian pasca kejadian erupsi kemarin dan karena memang identitas dari KSB ini bisa dilihat dengan jelas gitu ya, mereka punya seragam, punya rompi, punya topi yang digunakan pada saat melakukan respon. Nah, itu cukup menggugah juga gitu. Ada beberapa kepala desa dan bahkan dari dinas-dinas gitu ya memberikan respect gitu terhadap CRS, terhadap BPPS yang sudah mendampingi teman-teman KSB di 5 desa dan cukup powerful untuk memberikan warna pada saat situasi bencana kemarin gitu. Bahkan ungkapan bangga itu juga dialami oleh teman-teman anggota KSB sendiri. Pada saat Wakil Presiden datang ke lokasi pengungsian kemarin, itu juga ada pernyataan bangga dari mereka. Ada ketua KSB yang disapa langsung oleh ajudannya, lalu ditanya, "Oh, Bapak anggota KSB ya? Kalau anggota KSB bisa masuk mendampingi Pak Wakil Presiden di dalam." Nah, dia diberi tempat khusus gitu. Nah, kami melihat dari grup desa, grup KSB desa, dan mereka memberi postingan yang kami bangga nih menjadi KSB karena diberi kesempatan, kita tidak sia-sia, sudah merelakan diri sejauh ini. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi kebanggaan buat kita juga gitu. Bagaimana mereka diapresiasi karena kerja-kerja kerelawanan mereka itu juga menjadi bagian yang membanggakan buat kami yang mendampingi. Gitu. Seperti itu sih Kak Esther.
Terima kasih Kak Magda. Ya, kalau kita lihat dengar dari cerita Kak Magda dan Pak Immanuel ini juga sangat menginspirasi ya bagaimana sebenarnya peran penting masyarakat yang terlibat langsung di dalam mengatasi dampak resiko bencana, mengurangi dampak resiko bencana, mulai dari pendataan yang sebenarnya akan lebih up to date seperti itu dan cepat, datanya lebih akurat dan juga bagaimana tindakan awal itu bisa dilakukan secara cepat. Itu sangat menginspirasi dan sangat luar biasa ya Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari uh, Kak Vester. Mungkin Kak Vester mau langsung bertanya, silakan. Kami persilahkan. Ini moderator jebakan. Betul. Boleh. Silakan Kak. Kak Magda atau Kakak Eman? Kakak Eman, kenal Kakak Eman? Ya, Manuel. Ya, Kak Magda itu kan ada 5 bidang ya, mulai dari kesiapsiagaan sama penampungan kalau tidak salah ya. Nah, kalau refleksi teman-teman dari 5 bidang itu, memang 5 bidang ini yang cocok untuk kerja KSB atau yang orang lihat. Pengamatan kami sebenarnya dari upaya-upaya respon, bukan hanya respon saja ya, dari mulai mitigasinya, itu semuanya sudah tercakup di dalam 5 bidang ini sendiri gitu. Karena dari efektivitasnya kemarin 5 bidang ini punya peranan yang cukup maksimal dan bisa diimplementasikan pada situasi sebelum, saat, dan juga setelah ini, setelah bencana ini gitu. Jadi sejauh ini sih masih relevan. Hanya saja kemarin itu kan terkait dengan evakuasi misalnya. Nah, evakuasi ini kan kita sudah menempatkan para bidan desa, tenaga-tenaga kesehatan desa yang ada di bidang ini, sehingga perannya juga optimal ketika mereka sudah langsung link dengan pustu, puskesmas seperti itu. Jadi penanganannya itu bisa lebih cepat dan juga lebih signifikan. Lalu kemudian karena di bidang evakuasi ini sendiri, mereka ada yang bidan tadi di lokasi pengungsian pun perannya itu masih optimal gitu. Mereka tetap mengawal ibu-ibu hamil yang ada di lokasi pengungsian, dihubungkan dengan pustu di lokasi pengungsian untuk mendeteksi HPL-nya. Kalau memang HPL-nya sudah lewat, seperti kejadian kemarin ada 2 ibu hamil yang mungkin karena stres jadi HPL-nya lewat tapi belum ada kontraksi, itu mereka langsung lanjut gitu karena HPL-nya sudah lewat. Jadi aktivasi peran KSB ini pada saat kesiapsiagaan itu mereka juga ada ready di situ, tapi kemudian pada saat terjadi bencana dan setelah di pengungsian itu tetap efektivitasnya itu tetap relevan gitu. Jadi kalau sejauh ini mungkin menurut kita yang komunitas bersama komunitas sesuai dengan panjang tapi perannya itu hampir mirip gitu. Jadi nanti akan ambigu juga buat masyarakat tapi kalau memang dengan sedikit bidang tetapi perannya cukup optimal itu yang kita dorong. Gitu Kak Vester. Kontribusi pada upaya mitigasi dan pengurangan risiko yang ada di desa tersebut gitu. Nah, itu kita fasilitasi mereka untuk membuat ranking prioritas ya, skala prioritas, lalu kemudian mereka bisa menyampaikan, mengajukan itu pada momen-momen tadi gitu. Dan yang satu lagi yang baru-baru kemarin kita laksanakan sebelum erupsi terjadi, itu pelatihan kompetensi. Ini yang saya rasa tidak kalah pentingnya juga buat teman-teman KSB. Karena sejauh ini yang kita fasilitasi mereka itu adalah teori gitu ya, bernarasi begitu. Tetapi dengan pelatihan kompetensi mereka bisa merasakan sendiri bagaimana menjadi petugas evakuasi, bagaimana menjadi petugas pendataan, bahkan sampai dengan dapur umum
gitu. Nah, teman-teman CRS fasilitasi kami dengan pelatihan kompetensi ini dan masih segar di ingatan mereka. Bahkan pada saat di pengungsian itu sampai ada yang protes. Kemarin kita pelatihan kompetensi itu sangat kompleks sekali, tapi di pengungsian semuanya serba terbatas segala macam. Nah, itu yang kemudian menjadi masukan buat kami juga. Dan kemarin dari Kementerian Sosial kalau tidak salah mereka sempat dukung peralatan untuk KSB Duli Pali juga. Seperti itu yang untuk sementara dipinjamkan di posko nggak kalau tidak salah seperti itu. Tapi nanti Om Eman bisa sampaikan juga seperti apa kondisinya sekarang. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya itu kita memanfaatkan momen-momen hari-hari PRB gitu ya untuk bisa memotivasi teman-teman untuk tetap siap siaga dan juga tetap semangat dalam mengemban tugas-tugas kemanusiaan ini. Nah, selain itu juga kita memfasilitasi masyarakat untuk punya event mingguan di desa. Jadi itu kita coba kolaborasikan dengan microfinance yang kita sebutnya itu SILK, jadi seperti usaha simpan pinjam bersama yang mereka bisa akses setiap minggu dan di setiap minggu itu mereka akan berkumpul sehingga akan ada momen untuk mereka berdiskusi terkait dengan hal apapun, sharing terkait dengan edukasi ataupun rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditawarkan untuk kerja-kerja bersama pengurangan risiko bencana itu bisa menjadi momen untuk diperbincangkan di situ gitu. Jadi tidak hanya melatih, mensosialisasi saja, tapi kita juga menciptakan media untuk mereka tetap berkoordinasi, saling bertemu, dan saling berdiskusi untuk kerja-kerja pengurangan risiko bencana. Kalau dari saya seperti itu, Kak Esther, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Suko? Terima kasih, aman-aman. Yang dilakukan oleh ini juga bisa menginspirasi teman-teman bukan hanya di Tobi, tetapi juga mungkin di tempat lain memiliki resiko bencana. Nah, masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Magda dan juga Kak Immanuel? Nah, Kak Magda, kan kita lihat bagaimana sebenarnya sangat apa yang dikerjakan oleh KSB ini sangat begitu membantu ketika bencana terjadi. Teman-teman itu sangat sigap untuk melakukan bagiannya. Nah, kalau mungkin apakah ada pertemuan rutin ataukah di luar ketika ada bencana seperti itu? Kak Esther, minta maaf tadi agak sedikit ngelek, boleh diulangi pertanyaannya? Jadi apakah KSB ini punya pertemuan rutin ataukah kan tadi ada 5 desa dengan 1 sister village kan Kak? Apakah KSB ini hanya bekerja di 5 desa ini atau KSB ini juga bisa menjadi relawan di kondisi di desa lain seperti itu ketika terjadi bencana? Oke, kalau untuk pertemuan rutin untuk KSB ini sendiri ada gitu. Jadi di luar dari sesi pelatihan atau sesi pertemuan, tapi mereka punya waktu rutin untuk berdiskusi. Lalu kemudian pada saat kemarin mereka berada di lokasi pengungsian itu kan tersebar di mana-mana tuh. Kita juga menjadwalkan untuk bertemu dengan mereka gitu. Nah, yang sedang kita lakukan bersama dengan CRS itu adalah coba memfasilitasi mereka untuk diskusi terkait dengan penanganan kebencanaan yang sedang dilakukan. Nah, itu ada beberapa poin-poin yang sudah saya masukkan dalam slide. Bersama dengan mereka, kita coba menemukan peran apa saja yang sudah optimal dilakukan di emergency response kemarin sampai dengan saat ini. Lalu kemudian apa saja yang masih belum maksimal dilakukan gitu. Itu juga mulai kita petakan dan
kira-kira kebutuhan atau support-support apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh KSB ke depan. Itu juga bersama dengan mereka kita sudah mulai identifikasi, sehingga itu yang mungkin nanti akan menjadi fokus dan catatan kami, YPPS bersama dengan CRS untuk lebih memaksimalkan peran dan juga potensi mereka ke depan gitu. Terus kemudian terkait dengan peran tugas mereka apakah hanya sebatas di desa? Kalau menurut saya tim ini sudah cukup bagus gitu, sudah cukup solid di tingkat desa. Tetapi kalau belajar dari pengalaman yang sejauh ini penanganannya, itu mereka tidak melihat melayani orang per desa. Jadi kalau untuk nanti mereka bisa menjadi relawan untuk keluar desa itu saya rasa tidak akan ada kesulitan karena di tahapan pengungsian ini 174 orang yang tersebar di 6 pos bentukan pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga ada beberapa pos di Kabupaten Sika itu mereka punya peran yang cukup bagus untuk melayani masyarakat dari desa-desa lainnya. Bahkan di luar dari desa dampingan proyek kita gitu ya. Kalau misalnya dari dampingan proyek kita kan sesekali waktu mereka pernah bertemu, jadi mungkin keakraban mereka juga lebih bagus gitu. Tapi untuk melayani desa lain itu juga sudah teruji dan sudah terbukti. Kalau misalnya nanti menjadi relawan untuk desa lain pun, saya rasa mereka masih punya komitmen yang sama gitu. Baik, terima kasih Kak Grace. Ini berarti kedepannya akan ada kemungkinan bahwa kalau Kak Magda sebutnya anggota KSB atau Kalau saya relawan yang kah lebih relawan relawan. suruhnya KSB saya. Relawan KSB berarti kedepannya ada kemungkinan bahwa akan bertambah ya seperti itu Kak. Iya, Jadi ini kemungkinan. tidak tertutup. Dia ketika ada masyarakat yang ingin juga memberikan kemampuan dirinya untuk ada di dalam KSP, ini bukan tertutup ya Kak. Berarti Iya, masih tidak bisa. tertutup. Iya. Karena berdasarkan pembentukan kami kemarin, minus kami itu adalah di generasi-generasi yang muda gitu. Mereka masih sulit untuk kita ajak berkolaborasi. Tetapi kami berharap setelah mereka melihat kondisi di pengungsian kemarin, melihat bagaimana KSB ini berperan aktif, saya rasa mereka juga pasti akan tertarik dengan menjadi keanggotaan KSB. Tapi nanti kita akan lihat pasca relokasi atau pasca bencana ini selesai, mungkin nanti kita akan coba melihat peluang-peluang seperti itu. Baik, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan tadi dari Karita Cistimor. Ya sebenarnya bisa langsung bertanya ya kakak tanpa harus chat biar lebih seru. Om Immanuel boleh bercerita mungkin ada tantangan atau kendala yang dialami KSP saat pertama kali respon. Lalu masih ada bagaimana pendokumentasian pengalaman atau pengetahuan para relawan KSP ini, paling tidak belajar dari respon ya Wotobi. Silakan, mungkin Kak Magda atau Om Ima silakan. Duluan Pak Ibu Magda, silakan. Oke, baik. Terkait dengan pendokumentasian tadi ya. Kalau untuk pendokumentasiannya sendiri, sejauh ini YPPS bersama dengan CRS mencoba untuk mempublikasikan gitu di beberapa media-media sosial yang kita miliki. Lalu kemudian sebagai report HIS dan juga HIS itu juga kita distribusikan melalui web kawan YPPS yang bisa diunggah dan juga bisa dilihat oleh siapa saja gitu. Untuk menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat-masyarakat di desa-desa lainnya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi gitu. Tetapi kemudian pendokumentasian yang paling hidup itu adalah cerita dari mulut ke mulut. Itu yang kita alami sejauh ini. Bagaimana orang bercerita tentang KSB itu di tingkatan kabupaten dan juga di beberapa desa-desa lainnya itu bisa menjadi
apa ya, sejarah yang mungkin bisa memotivasi mereka juga untuk memiliki KSB yang sama juga di desa-desanya. Karena dengan KSB berperan aktif di sana, mereka melihat seperti apa eh, respon-respon positif mereka, itu bisa menjadi motivasi untuk desa-desa yang belum memiliki KSB itu sendiri. Dan untuk link koordinasinya, karena KSB ini setiap desa punya grup WhatsApp masing-masing, jadi kita lebih mudah untuk melihat perkembangan masing-masing desa, gitu. Walaupun mereka tersebar di beberapa pos pengungsian, pos lapangan pengungsian, tetapi informasinya itu tetap kita bisa dapatkan gitu dari semua pos gitu. Apa yang terjadi di pos Lewolaga, apa tantangan-tantangan yang terjadi di pos Konga itu kita bisa dapatkan dengan mudah gitu. Jadi sebelum laporan pun kita sudah tahu ada informasi apa gitu, sehingga untuk merespon beberapa kendala tantangan yang dihadapi oleh teman-teman itu menjadi gitu. Tetapi kalau untuk pendokumentasian by webnya BNPB kemarin itu kita coba memetakan selain tim YPPS dan juga CRS, tapi kita coba memasukkan tim KSB ini sebagai relawan di websitenya BNPB gitu. Mereka ada 174 orang yang kita petakan berada di lokasi-lokasi mana saja sesuai dengan keberadaan mereka untuk menjadi relawannya BNPB seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Itu Kak Esther, nanti Om Eman akan menambahkan. Silakan. Ya, silakan Om Eman. Ya, terima kasih sekali lagi. Kontes kita hanya di sekitar peran KSB ini. Jadi selama ini saya menggambarkan keadaan real yang terjadi di lapangan, terlebih di Pos Lab Konga, posko lapangan Konga, KSB tidak terlalu muluk-muluk. Saya memberikan pernyataan. Saya menjalankan dua peran, selain menjadi koordinator di bidang kesiapsiagaan, juga peran saya dari pemerintah desa sebagai sekretaris desa ya, menjadi perwakilan dari pemerintah desa yang bergabung di KSB. Dari hari pertama hingga saat ini, ketika di setiap bidang, baik itu di logistik, di pendataan dapur umum, pelayanan air bersih, dan kesehatan. Kalau ada ada personil yang kena kesibukan, gangguan kesehatan dan sebagainya, belum bisa bergabung atau absen, ya di sektor itu pasti akan terganggu nih. Jadi otomatis perwakilan OPD yang ada di Poslab akan merasa terganggu kalau ketidakhadiran KSB di salah satu bidang. Dengan ini, secara logikanya kita akui bahwa saat ini peran KSB sangat penting. Jadi banyak terima kasih ya kepada pihak CRS atas semua proses yang dilakukan, mulai dari tahap langkah awal sosialisasi, pembentukan, persiapan dalam hal kompetensi dari setiap anggota KSB, implementasi betul-betul kami KSB rasakan saat ini dan kami jalankan sesuai dengan peran. Dan terkait dokumentasi ya, kita masih terbatas nih. Informasi yang saat ini berkembang, kami hanya terbatas pada WA Group sesuai dengan perangkat yang kami gunakan. Juga melalui cerita seperti yang disampaikan oleh Ibu Magna, itu kami akui. Lalu sepanjang ini juga kami masih terpaku pada kegiatan yang terjadi, yaitu di catatan-catatan manual. Jadi kalau saya boleh saran nih, dari kondisi yang betul-betul saya alami di lapangan di saat awal, karena pemerintah daerah nanti akan berjenjang sampai ke pemerintah pusat. Dari kondisi yang terjadi, pasti yang menjadi pendasaran adalah data. Data itu karena yang berperan utama adalah KSB, sehingga mungkin di support perangkat seperti apa yang bisa membantu kerja KSB di bidangnya untuk bisa membantu data dan lain sebagainya serta pengembangan informasi. Mungkin itu dari saya, Ibu Esther. Terima kasih Om Eman. Siap, Mungkin masih ada Soalnya. pertanyaan dari kakak-kakak.
Baik, mungkin kalau tidak ada, saya ingin mungkin ini yang terakhir. Jadi mungkin Kak Magda sama Kak Eman, kira-kira menurut Kak Magda dan Kak Eman sendiri, apa yang saat ini paling dibutuhkan KSB untuk bukan hanya saat ini, tetapi di masa depan di dalam berjalannya seperti itu untuk menjadi KSP yang mandiri dan sustain dan lebih berdaya lagi. Mungkin ini sebagai harapan juga ya, sebagai harapan juga untuk KSB akan menjadi apa di masa depan atau kebutuhan apakah jaringan multi pihak dan lain sebagainya. Silakan mungkin dari Kak Magda dan Iman silakan mengungkapkan lah. Mungkin Ibu Esther. Kalau nanti Ya. akan ditambahkan lebih lengkapnya oleh Ibu Magda, tapi kalau boleh saya lebih dulu ya. Boleh, silakan. Seperti dengan pernyataan saya tadi, Bu. Kalau berhubungan dengan bencana berarti ada orangnya, ada masanya. Berarti yang dibutuhkan itu adalah dukungan perangkat untuk melakukan pendataan. Karena kemarin ketika awal itu kita melakukan pendataan manual, itu banyak hal yang kita temukan tercecer dan lain sebagainya. Sehingga kalau boleh disiagakan perangkat yang bisa bermanfaat sekali buat KSB. Lalu itu yang pertama. Yang lainnya, saya alami sendiri nih di lapangan. Pada hari pertama, ketika sudah kumpul dari jam 3 subuh sampai dengan jam 9 pagi, pengungsi yang panik dengan keadaan itu, kondisinya sampai dengan jam itu belum makan. Sementara di KSB sendiri belum ada perangkat yang bisa mendukung bagaimana persiapan di dapur. Tetapi hanya karena keterpanggilan kemanusiaan dari anggota KSB, mereka melakukan pengadaan secara mandiri dari pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, sehingga terjawablah kebutuhan akses makannya saat itu. Tetapi untuk kedepannya, kalau boleh didukunglah sarana seperti dengan kebutuhan-kebutuhan peralatan dapur, agar bagaimanapun segala bentuk kegiatan kembali kepada apa ya, sarana yang ada untuk bisa membantu memperlancar semua kegiatan. Karena saat itu saya alami sendiri di hari pertama, banyak pengungsi yang ngeluh bahwa dari paniknya itu sampai dengan pagi belum sarapan, tetapi terjawablah sudah kondisi itu oleh anggota KSB Desa Konga dan bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga nanti dilengkapi lagi oleh Ibu Magna ya. Tapi hal yang menjadi harapan utama kami seperti itu yang saya sampaikan. Silakan Ibu Magda. Baik, terima kasih banyak. Kayaknya sudah lengkap ini ya. Nah, yang mungkin ke depannya tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Esther juga itu menjadi harapan kami, KSB itu menjadi lebih solid gitu. Kalau misalnya yang sekarang ini keanggotaannya itu setengah baya ke atas gitu ya usianya, mungkin ke depan dengan melihat peran aktif anak-anak muda itu mereka bisa melirik lagi untuk mau dan juga terlibat punya misi kemanusiaan yang sama juga untuk bisa menjadi KSB gitu. Sehingga keanggotaan KSB ini lebih berwarna lagi. Anak-anak muda juga bisa terlibat. Karena peran penting nih buat mereka untuk menumbuhkan misi-misi kemanusiaan juga harus dilibatkan dalam beberapa hal-hal. Mereka ikut berproses juga harusnya seperti itu. Lalu kemudian untuk memfasilitasi KSB menjadi mandiri, punya link yang lebih banyak lagi dan juga bisa lebih banyak berguna bagi masyarakat, itu tidak luput dari kompetensi KSB yang terus diasah. Kalau tadi Kak Eman sudah menjelaskan, penting sekali mereka dibekali dengan informasi-informasi pendataan gitu, sampai dengan mampu menganalisa data karena memang kemarin di kejadian pasca 4 November itu pendataan ini yang masih sering menjadi apa ya permasalahan gitu di tingkat kabupaten. Kalau misalnya dari pos di setiap desa itu bisa menyiapkan data dengan clear seperti yang dilakukan oleh teman-teman Konga dan juga Bokang, mungkin mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk pengambilan data gitu. Hanya saja karena ini belum mumpuni sehingga
masalah-masalahnya masih sering timbul gitu. Data tidak sinkron lah dengan kondisi di lapangan, sampai dengan akhirnya kebutuhan dari para pengungsi ini juga tidak tersampaikan dengan baik gitu. Lalu kemudian ketika teman-teman punya kompetensi, harapannya mereka terus dilibatkan aktif gitu. Karena untuk beberapa peran di pos pengungsian itu pelibatan KSB itu masih belum maksimal juga gitu. Mereka sudah menyediakan diri untuk dilibatkan gitu, tetapi porsinya masih belum diberikan oleh teman-teman dari kabupaten seperti itu. Nah, kalau misalnya itu bisa lebih cair, untuk di kabupaten ada timnya, tetapi untuk di desa mereka KSB yang menjadi leading sektornya di sana, mungkin itu bisa lebih terarah karena mereka yang ada di lokal pasti mereka juga akan paham dengan konteks lokal yang ada di pengungsian. Harapannya sih seperti itu. Nah, terkait dengan beberapa hal ini memang peran para pihak ya yang paling penting untuk bisa menjadikan KSB ini bisa lebih mandiri dan juga lebih maju lagi ke depan. Mungkin kami harap dukungannya dari semua pihak. Dari saya itu saja, saya kembalikan ke Esther. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih. Masih ada yang ingin menanggapi? Silakan. Teman-teman yang peserta yang hadir mungkin masih ada yang ingin menanggapi. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya dengan Pak Magda dan juga Terima kasih. Pak Emmanuel. Semoga bisa ketemu langsung dan bercerita lebih banyak. Tapi kami sangat berterima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi dari yang kita diskusikan tadi, saya bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa syarat yang akhirnya bisa membentuk KSB ini lebih sustain dan mandiri. Yang pertama itu pasti dari masyarakatnya sendiri harus menyadari bahwa ada masalah, ada kondisi yang sebenarnya terjadi di daerah mereka, sehingga akhirnya mereka mau untuk mengatasi itu secara bersama-sama, dan juga pasti harus ada kompetensi yang terus diasah terus-menerus, baik dari masyarakat yang memberi diri sebagai relawan KSP dan juga dari YPPS, CSR kalau tidak salah yang mendampingi juga bersama-sama dengan YPPS di sini, dan juga kedepannya tentu saja KSP juga membutuhkan teknologi, dukungan, dan juga yang bisa membantu di dalam kerja-kerja pendataan dan juga pengembangan kompetensi diri. Seperti itu ya Kak Magda. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu hari ini, waktu yang berharga ini Kak Magda dan Pak Emmanuel sudah hadir bersama kami dan berbagi banyak. Kami sangat berharap kerja-kerja dari Kak Magda dan teman-teman KSP juga bisa berjalan dengan baik di sana, lalu kami bisa bertemu dengan waktu yang baik juga untuk bercerita bersama-sama berikutnya. Terima kasih. Mungkin sebelum menutup, ada yang ingin disampaikan Kak Magda? Sepertinya semuanya sudah tersampaikan, tapi mungkin dukungannya buat KSB yang sedang kita fasilitasi sekarang ada 5 desa, tetapi total KSB yang sudah dibentuk bersama dengan CRS itu sudah 20 KSB di 20 desa gitu. Ada Wah. dengan program-program yang berbeda juga. Dan mudah-mudahan ini ada pembelajaran yang baru dari proses kita kemarin. Tidak melulu kita menganggap suatu bencana itu sebagai musibah, tetapi kita bisa memetik pembelajarannya. Kalau kemarin KSB hanya sekedar dilatih tapi tidak diuji kompetensinya dengan pengalaman kebencanaan, mungkin jiwa-jiwa kemanusiaannya itu tidak muncul seagresif ini. Gitu. Tetapi karena ada kebencanaan, jiwa-jiwa kemanusiaannya itu timbul dan kita bisa menyaksikan KSB-KSB yang sangat luar biasa dari 5 desa ini. Terima kasih banyak untuk KSB yang sudah memberikan diri, mendedikasi waktu untuk menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak untuk dukungan dari CRS juga. Itu saya kembalikan ke Esther. Ya, Om Eman, mungkin sebelum kita menutup Zoom kita hari ini ada yang ingin disampaikan?
Ya, kalau saya juga sama. Pernyataan saya seirama apa yang disampaikan oleh Ibu Magda, bahwa kalau tidak ada bencana berarti jati diri kami belum sepenuhnya terpanggil sebagai KSB. Tetapi dari proses kendati pun kami dari Desa Penyangga, Desa Konga, kendati pun dibentuk terakhir ya, tetapi setelah beberapa bulan diuji nih seperti apa terpanggil visi kemanusiaannya. Tetapi pada prinsipnya mungkin bukan karena KSB-nya saja, tetapi hanya karena keterpanggilan sebagai visi kemanusiaan dan ada wadah yang mengumpulkan kami ini sehingga kami betul-betul full terpanggil sebagai relawan desa untuk menanggapi bencana saat ini. Banyak terima kasih kepada pihak CRS dan YPPS atas wadah ini, atas situasi dan atas ruang selama ini yang telah dibangun dan kami boleh mengalami di lapangan seperti kondisi saat ini. Baik. Baik, terima kasih Om Eman. Terima kasih juga untuk kerja-kerja baiknya ya melalui KSP, YPPS, dan juga CSR. Kita akan menutup Zoom hari ini, tapi kita akan foto bersama. Kita foto bersama, minta teman-teman untuk open cam semuanya, menyalakan kameranya. Sudah ya? Ya, menyalakan kameranya. Minta kesediaan host atau co-host untuk bisa, Fania bisa, oke. Screenshot, hitung ya. 1, 1 kali lagi. Ya, siap. Ya. Satu, sudah? Oke, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Magda. Terima kasih Ya, Om sama-sama Eman. Ibu Ya, Esther. sehat Sama selalu. semuanya. Sampai bertemu pada Terima kasih. Terima lainnya bersama kasih. kami. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih.